Ini adalah satu metode membuat film atau developing ideas gitu ya, mengembangkan ide cerita yang kutemukan atau kusadur dari pengalaman-pengalaman saya gitu membuat film gitu. Jadi satu metode ini yang akan kuajarkan ke kalian ini coba kuaplikasikan di semua filmku, tapi kali ini dengan ambisi pribadi gitu loh. Artinya gini, semua film itu menarik buatku. Semua jenis film itu pantas untuk dipelajari. Semua gaya membuat film itu tuh ada asiknya sendiri gitu. Nah, ini kawan-kawan, apa yang saya temukan menurut saya apa yang bisa disebut film itu tuh ya demikian ini ya. Artinya terikat dengan banyak sekali hal gitu dan banyak sekali ilmu yang kemudian inilah apa yang saya temukan selama saya sekolah dalam tanda kutip ya, sekolah S1 S2 saya sendiri itu gitu loh. Akan saya bagikan gitu. Yang pertama apa yang disebut film itu. Film itu memiliki sebuah ide. Ide itu apa? Ide itu adalah satu gagasan. Gagasan itu apa? Gagasan itu adalah satu sudut pandang terhadap satu persoalan atau satu cerita yang nantinya akan dibuktikan oleh filmnya, seperti ketika kamu menulis sebuah tesis itu ada rumusan masalah gitu loh, kalau skripsi. Nanti setelah perjalanan risetnya akan terbukti rumusan masalah itu terjawab iya atau tidak. Nah, ide itu juga begitu. Film itu juga begitu. Ada ide atau dalam bahasa yang lebih praktikal di konsep film itu barangkali bisa disebut juga logline. Logline itu beberapa kata atau satu dua kalimat yang menggambarkan keseluruhan semesta filmnya. Misalnya seorang polisi jujur, kekuatannya akan jauh lebih besar daripada seluruh dunia yang berbuat kejahatan, misalnya begitu ya. Nah, ini adalah premis atau logline daripada film Die Hard gitu loh. Kan itu sampai dibuat Die Hard 1, 2, 3, 4 itu misalnya kan, Bruce Willis gitu kan. Nah, menariknya ya dalam film Die Hard itu, kalau kalian tahu tentang polisi itu Bruce Willis, itu mau ceritanya diganti berulang kali, kasusnya diganti berulang kali pun premisnya kan sama toh. Nah, premis atau gagasan ini tuh biasanya bisa stay. Nah, meskipun kemudian dia di-copy menjadi film 1, film 2, film 3, film 4 gitu, tapi idenya bisa sama. Nah, bagaimana kemudian sebuah ide atau secara tersirat gitu ya, tidak melalui filmnya. Tapi film yang baik adalah bagaimana kamu menyampaikan gagasanmu itu melalui yang nomor satu itu karakter. Bagaimana karaktermu ini akan dititipi oleh pesan itu sendiri. Misalnya bermula dari A, ada tokoh perempuan utama dan tokoh laki-laki utama. Ya kan begitu. Tokoh ini kalau misalnya ditaruh ke laki-laki yang bisa berbicara dan perempuan yang bisa melihat, maka idenya itu sendiri bisa jadi gugur toh. Karena tokohnya tidak sesuai dengan idenya itu tadi. Jadi nomor satu yang kita pikirkan ketika berbicara ide adalah tokoh seperti apa yang akan kamu titipi. Yang pertama bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Nah, ini dalam turunan yang pertama daripada ilmu film itu kita pinjam daripada lit sastra. Yang kedua kemudian kita berbicara impresi atau ekspresi kalau dari orang di dalam filmnya. Impresi itu adalah hasil yang kita tangkap gitu ya. Bagaimana kemudian menciptakan sebuah impresi atau kesan kan gitu kan. Kesannya seolah-olah gitu. Kita kan tahu film itu kan sebenarnya fake ya. Film itu kan ilusi ya. Dia tetap bukan kenyataan itu sendiri. Cara membuat mobil nyemplung dari jurang gitu ya, nyemplung lompat gitu, terus jatuh dari jurang gitu kan. Itu sedemikian rupa dibuat seolah-olah kayak nyemplung ke jurang beneran gitu. Bahkan ekstrim sekali, ada pembuat film yang pakai benar-benar mobilnya itu dicemplungin jurang beneran gitu. Nah, ilusi atau kopi daripada kenyataan ini disusun dan kemudian dirangkai atau diciptakan dan kemudian dirangkai sedemikian rupa untuk menciptakan kesan seolah-olah dia nyata. Intinya
Apa yang kamu tangkap, apa yang penonton tangkap ketika membuat film itu adalah kesan. Dia bukan bagian dari kenyataan itu sendiri. Bagaimana kemudian membangun impresi ini? Nomor satu yang kita perlukan adalah teknologi. Teknologi inilah yang katakanlah memfasilitasi bagaimana pembuat film melalui filmnya dapat berkomunikasi atau menjelaskan maksudnya kepada penonton dengan sebaik-baiknya. Impresi yang diturunkan menjadi teknologi dan dari teknologi menjadi karya audiovisual atau visual, inilah turunan dari ilmu yang kita sebut estetika. Nah, artinya ilmu estetika atau ilmu-ilmu tentang keindahan ini perjalanannya tuh panjang sekali, atau estetik itu juga bisa disebut filsafat tentang keindahan, kan begitu ya. Itu loh, misalnya framing, komposisi, lighting, itu kan ilmunya banyak sekali toh. Selanjutnya, ini adalah tahap yang menurutku paling penting. Nah, tahap yang paling penting itu adalah bagaimana kita memiliki makna yang dalam. Makna ini atau deeper meaning ini hanya bisa dicapai kalau layer satunya beres. Bagi saya, ketika saya menilai sebuah film, kemudian khususnya film-film saya sendiri, itu film bagus itu apa? Film bagus adalah film yang memiliki seluruh elemen ini. Ada elemen yang pertama yaitu ide dan turunannya, ada elemen yang kedua yaitu impresi dan turunannya, ya kan? Ada elemen yang ketiga ketika makna dan turunannya. Film yang baik dia punya dua di antara tiga hal ini. Misalnya filmnya secara ide jelek, nggak baru gitu loh idenya, tapi impresi dan maknanya kita dapat. Nah, itu berarti film yang baik. Atau dia idenya bagus, impresinya bagus, tapi kamu tidak bawa pulang, kok kayak ada yang kurang ya. Kok filmnya kayak, ya oke sih, tapi kok aku kayak nggak tergerak, nggak apa gitu. Nah, itu mungkin bagian maknanya kurang bagus tuh. Atau ide dan makna, impresinya nggak bagus. Jadi, inilah yang selalu kupakai untuk mengukur film-film saya sendiri. Kadang ada yang full, ada yang nilai ide, karakter, story, naskahnya ini ada yang 8, impresinya 7 gitu. Aku pakainya angka gitu. Jadi full enggak nih, dapatnya full enggak gitu. Karena kan kita tergantung situasi produksinya. Kadang ada budgetnya, enggak ada budgetnya, kan begitu ya. Kira-kira inilah kawan-kawan apa yang aku sebut film dan bagaimana kemudian aku menggunakannya untuk mengukur karya-karyaku sendiri, dan aku usahakan terus sampai sekarang untuk mencoba memenuhi 3 poin utama sekaligus 12 poin turunannya ini yang kemudian coba aku praktekkan. Ini penjelasannya benar-benar padat berisi, dan juga satu hal yang memang sama sekali baru untuk kami semua yang ada di Sumbawa ini. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Harsa Perdana dari Universitas Teknologi Sumbawa. Saya sering ngebuat ide cerita gitu. Cuman saat udah jadi satu buah ide cerita, ada satu pengembangan masalah gitu. Masalahnya nambah terus. Jadi kayak ceritanya nggak selesai-selesai gitu, Mas. Terus saya mau nanya di sini, gimana cara ngebuat ide cerita itu agar fokus dalam satu masalah gitu? Itulah pentingnya tadi di awal soal gagasan itu tadi. Apa yang ingin kamu omongin? Karena memang cerita tuh nggak ada selesainya, seperti yang aku bilang tadi. Film itu sebenarnya nggak selesai-selesai juga. Itu pentingnya soal ide tadi yang saya paparkan. Pentingnya kamu paham, kamu tuh mau ngomong apa dengan cerita itu. Kamu mau menyampaikan pesan apa, ide apa, gagasan apa ke penonton. Maka ketika pesan itu tersampaikan sudah dalam cerita itu, ya sudah ceritamu selesai. Nggak perlu diterus-terusin gitu loh.